Zaman barter dan awal kebutuhan uang. Ribuan tahun lalu, saat manusia belum mengenal angka atau tulisan, kehidupan dijalani dengan berburu, bercocok tanam, dan saling menukar barang. Petani menukar gandum dengan garam, nelayan menukar ikan dengan kain. Inilah sistem barter yang menjadi dasar ekonomi awal. Namun seiring bertambahnya kebutuhan, barter menjadi tidak efisien. Jika kamu punya ayam dan butuh beras, tapi pemilik beras tidak membutuhkan ayam, maka transaksi gagal. Kebutuhan akan alat tukar yang lebih praktis pun lahir. Charles Menger dalam On the Origins of Money menyebut bahwa uang bukan diciptakan oleh penguasa, tetapi muncul alami dari masyarakat. Mereka mulai menggunakan barang-barang seperti garam, keran, biji kakao, atau kulit binatang yang diterima secara luas, bahkan di Pulau Yap. Batu besar bernama Raystone digunakan sebagai uang, meskipun beratnya tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Nilai bukan soal bentuk fisik, melainkan soal kepercayaan, uang logam dan kekuatan nilai fisik. Lompatan besar terjadi sekitar tahun 600 SM, ketika kerajaan Lydia, sekarang wilayah Turki, mencetak koin logam pertama dari campuran emas dan perak yang disebut elektron. Koin ini tahan lama, mudah dibawa, dan dapat dibagi. Bangsa Yunani dan Romawi menyempurnakan konsep ini dengan mencetak gambar dewa atau kaisar di koin mereka. Uang pun bukan hanya alat tukar, tetapi lambang kekuasaan dan kepercayaan negara. Dalam bukunya Sapiens, Yuval Noah Harari menyebut uang sebagai sistem kepercayaan massal yang memungkinkan jutaan manusia yang tidak saling kenal untuk bekerja sama. Kehebatan uang bukan pada bahan pembuatnya, melainkan karena semua orang percaya pada nilainya. Inovasi uang kertas dari timur. Di Tiongkok, inovasi luar biasa muncul pada abad ke-7 saat dinasti Tang mulai menggunakan surat simpan logam yang pada masa dinasti Song abad ke-11 berkembang menjadi uang kertas. Pedagang tidak perlu lagi membawa tumpukan logam berat untuk melakukan transaksi. Inilah awal dari uang sebagai simbol nilai, bukan benda berharga itu sendiri. Niall Ferguson dalam The Ascent of Money menulis bahwa bangsa Tiongkok lebih dari 1000 tahun lebih maju dalam sistem uang dibanding Eropa. Sementara itu, di Barat, uang kertas baru dikenal secara luas pada abad ke-17 saat Bank of England menerbitkan banknotes yang bisa ditukar dengan emas. Ini dikenal sebagai sistem gold standard, di mana setiap lembar uang dijamin nilainya oleh cadangan emas negara. Berakhirnya gold standard dan lahirnya fiat money sistem gold standard memberi kestabilan, tetapi tidak fleksibel. Ketika dunia menghadapi perang dunia dan krisis ekonomi, banyak negara tidak bisa mempertahankan cadangan emasnya. Maka mulailah era fiat money, yaitu uang yang tidak lagi ditopang emas, melainkan semata-mata oleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan bank sentral. John Maynard Keynes menyebut bahwa uang tidak berasal dari logam, melainkan dari iman. Dalam sistem fiat, selembar kertas hanya bernilai karena kita percaya ia bisa digunakan untuk membeli barang. Inilah puncak evolusi uang sebagai perwujudan kepercayaan kolektif, transformasi menuju dunia digital. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, uang mengalami perubahan bentuk yang drastis. Kartu kredit, ATM, dan internet banking mulai menggantikan uang tunai. Uang berubah menjadi deretan angka di layar, transaksi menjadi cepat dan lintas batas. Kita tidak lagi menyimpan uang di bawah bantal, tetapi di jaringan digital. Dalam Bank 4.0, Brad King menyebut bahwa uang masa kini tidak harus terlihat untuk terasa nyata. Ia hadir sebagai informasi yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Dunia menyambut kenyamanan transaksi tanpa uang fisik
dan uang menjadi abstrak, tapi tetap berdaya. Era kripto dan tantangan sistem lama. Tahun-tahun 2009, dunia keuangan diguncang oleh kelahiran Bitcoin, mata uang digital pertama yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank. Diciptakan oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto, Bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang menjamin transparansi dan keamanan tanpa otoritas pusat. Andreas Antonopoulos dalam The Internet of Money menulis bahwa Bitcoin bukan hanya mata uang, tapi juga protes terhadap sistem keuangan lama yang dianggap tidak adil. Bitcoin menantang gagasan tradisional bahwa hanya negara atau bank yang bisa menciptakan uang. Kripto menandai babak baru, saat nilai bisa diciptakan, disimpan, dan dipertukarkan tanpa perantara. Cukup dengan kode dan jaringan. Mata uang digital resmi dan masa depan uang melihat potensi dan ancaman dari uang kripto. Banyak negara mulai mengembangkan versi digital mata uang resminya yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). Tiongkok memimpin dengan yuan digital. Uni Eropa mengembangkan euro digital. Indonesia juga sedang menyiapkan rupiah digital. Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, menyatakan bahwa CBDC adalah cara untuk menjaga kepercayaan publik di era digital. Dengan menggabungkan teknologi dan otoritas resmi, negara berusaha memastikan bahwa uang tetap stabil, inklusif, dan terpercaya di masa depan. Uang adalah cerminan kepercayaan. Dari kerang hingga kripto, dari batu besar hingga blockchain, uang telah melewati perjalanan luar biasa. Bentuknya berubah mengikuti zaman, tetapi fungsinya tetap sama. Sebagai jembatan antara kebutuhan dan kepercayaan manusia, uang tidak hidup karena kertas atau logamnya, tetapi karena kita percaya bahwa orang lain akan menerima dan menghargainya. Dan selama manusia masih saling percaya, uang akan terus hadir dalam bentuk yang baru, tapi dengan semangat yang sama, memudahkan hidup dan menyatukan dunia.